ada yang bego itu orang yang mati. Yo Rek, ya apa kabar? Kali ini kita mau membahas rumah yang mungkin kalian semua sudah pada tahu. Rumah ini konon banyak mitos, banyak misteri di dalamnya. Yang malam hari ini akan kita misterinya apa, mitos-mitos apa di dalamnya, dan ada cerita apa dalam rumah ini. Tapi kisi-kisi ini apa mas? Main rumah ini? Kisi-kisinya sebenarnya banyak, Dika. Banyak cerita, banyak versi dari tempat ini ya. Dan sejarah-sejarah yang lainnya mungkin dari rumah ini yang bisa kita sampaikan untuk para pemirsa. Oke, kalau gitu ikutin terus perjalanan kita. Mari kita cabut. Dulu kan tempat ini udah lama terkenal ya. Dulu kamu pernah masuk ke sini nggak sama teman-teman mungkin waktu sekolah atau Sebenarnya kalau anak Surabaya yang asli ya, bahkan mungkin bukan hanya dari anak Surabaya, pasti sudah tahu lah ini rumah ada di mana. Kita nggak usah kasih tahu detailnya ada di mana, tapi rasanya dengan bentuk ruangannya pun teman-teman semua pasti sudah pada tahu kan ini rumah di mana. Kalau untuk saya sendiri sebenarnya jujur sudah beberapa kali ke sini, tapi waktu itu sifatnya hanya sekedar main-main aja. Dan memang kalau secara pribadi sih belum pernah nemuin apa-apa di sini, merasakan apa-apa juga belum pernah. Untuk itu coba kita masuk ke dalam. Kita ke bawah ke lantai dasar dulu ya. ini dulunya di sini ada jalan mas. Jadi ini nggak ada pohon nggak ada tumbuhannya. Ini ada tangga di sini. Jadi kita bisa naik langsung ke lantai 2 atau lewat belakang sini juga bisa. Di sini itu kayak ada panggung gitu loh. Ini yang tengah ini itu tuh kayak panggung gitu. Nggak tahu buat apa itu. Kita jalan ke sana dulu aja mungkin ya. Oh ini sampai sekarang rasanya masih ada ini tangga yang tadi. Dulu ya, ini kan ke basement. Kalau lihat kiri di sebelah kanan saya yang juga ada. Coba kita ke sini. Ini kalau dilihat dari bentuk ruangannya seperti kamar ya, gitu kan. Yeah. Seperti kamar yang entah mungkin belum jadi atau gimana, kita juga kurang tahu nih. Karena ada banyak bagian-bagian dari bangunan yang bilang untuk jendela, ini daun-daun pintu juga sudah nggak ada. Ini ke arah luar ini. Ke arah luar coba saya lihat dulu ada jalan nggak di sini. Oh ini kayak ada ruangan lagi. Oh ya, sekali lagi yang kita peringatkan di sini, kita bukan mencari kayak macam-macam penampakan atau macam-macamnya, enggak ya. Kita hanya berusaha menceritakan sebenarnya ini apa, rumah ini seperti apa ceritanya, atau ada mitos atau mistik apa di sini. Jadi kita memang benar-benar tidak mencari kayak penampakan hantu atau apa gitu, enggak. Kita tidak yang seperti itu ya. Mas Ika, coba dijelaskan. Ya ini ruangan sebelah timur apa barat ya? Timur ya berarti. Di lantai 1 ini kayaknya kamar aja sih. Cuman ruangan kayak kamar gitu. Jadi kita sudah di bagian barat ini mas ya. Bagian barat. Tadi menurut tim kami yang bisa melihat auranya di sekitar barat ini cukup tinggi ya, karena kita jujur kita nggak tahu, kita nggak bisa lihat. Oke, kita coba masuk ke kamar depan itu. Ini kamar ya mas? Ini rasanya seperti kamar, salah satu kamar, karena
karena ada kayak kamar mandi di sini. Nah ini ada bed, ada apa? Tempat air di sini. Tapi kamar mandi di sini memang agak aneh. Bentuk-bentuk ruangan di sini memang tidak yang ini. Kalau dulu mungkin daerahnya masih jelas ya Mas, karena belum terjamah manusia yang lain. Ini kayaknya kamar. Oh, oke. Saya paham. Jadi antara kamar ini dengan kamar depan itu terkoneksi dengan satu kamar mandi yang sama ya tadi. Iya. Paham ya? Jadi yang depan dari kamar, ini juga kamar, punya satu kamar mandi yang sama. Makanya tadi di kamar itu ada 2 pintu. Kita masuk dari depan, keluar dari belakang dan tembus ke kamar ini. Cuman nggak tahu ini entah ini memang belum jadi atau memang dibangun dengan arsitektur yang seperti ini, saya juga nggak ngerti. Jadi teman-teman, mohon maaf, di sebelah kiri kami, sebelah sana, ada sesosok makhluk astral yang mulai menampakkan eksistensinya. Kita nggak berani nunjuk, kita beritahu oleh tim kami. Mungkin yang bisa lihat indra keenam, punya indra keenam, bisa dilihat di sebelah kiri. Wujudnya seperti ular. Memang terus terang ini mendekati jam 12 malam memang, tengah malam. Jadi memang situasinya sedikit lebih nggak enak daripada ketika kita masuk tadi. Dan kebetulan bukan gangguan ya, bukan gangguan, tapi tim kita memang sudah menganalisa kalau bukan terancam, tapi memang mereka mulai menunjukkan keberadaannya mereka ke kita. Ya, jadi pesan kita buat teman-teman semua, tempat-tempat seperti ini bukan tempat untuk main-main. Ya, kita pun kesini juga bukan untuk main, dolan bahasane kalau arek Surabaya. Jadi memang kalau memang tidak ada kepentingan, tolonglah nggak yang perlu yang ke tempat-tempat seperti ini ya. Ini pun juga karena kita ada kepentingan, ada kebutuhan. Jadi ini pun kita juga nggak sendirian, kita rame-rame. Ya, jadi tolong kalaupun mau kesini dipastikan dulu apa tujuannya. Oke? Bisa kita lanjutin, Dika? Iya, Mari kita. Baik, kali ini kita kedatangan tamu. Kebetulan beliau ini adalah orang yang tiap hari ada di sini, yang mengerti betul bagaimana keadaan tempat ini, sejarah, misteri dan segala macam. Oke, kita langsung ke Bapak. Siapa Pak? Pak Uda. Bapak Uda. Kebetulan di sini sebagai apa Pak? Ya di sini sebagai security. Sebagai security. Iya. Sudah berapa lama Pak Uda di sini? Di sini sudah 4 tahun. Apa sejarah dari rumah ini yang Bapak tahu? Sejarah ini pertama itu yang punya Bapak William. Bapak dulunya. Bapak William itu pertama itu mengadakan seperti kesugihan. Sudah kesugihan dia sudah sukses. Rumah-rumah yang lainnya belum bagus, ini sudah tingkat sudah besar sekali rumahnya. Begitu rekreasi ke Bali itu satu keluarga tenggelam semua. Setelah tenggelam semua, yang di sini ada perampokan di rumah ini, ya perampokan di sini. Akhirnya pembantunya ya juga ikut mati semua. Yang Badria itu sangat jahil, berbaju merah. Di sini ada kepala manusia, ekor ular. Sebelah kiri di situ ada macan duduk di situ, mungkin kesugihan juga. Sebelah kanan itu ada pocong 2. Ada tuyul, sekarang tuyulnya sudah bertanduk, berarti sudah impas. Kesemuanya sudah impas, yang punya sudah meninggal, dia sudah tidak ada yang masih makan, berarti sudah gentayangan. Iya, kalau masalah bangunnya ini saya kurang tahu. Masalahnya saya 4 tahun di sini, tapi ada yang lebih tua dari saya. Cuma ya di sini sekitar pembantunya 7 orang pembantu. 7 orang.
Tadi pemiliknya Pak William. Bapak William, Itu orang Indonesia atau orang Belanda. orang Belanda? Orang Belanda. Untuk kejadiannya si yang punya rumah ini tadi yang Bapak ceritakan itu kecelakaan yang meninggal itu kira-kira tahun berapa? Ya rekreasi ke Bali. Rekreasi untuk tahunnya kurang tahu ya? Kurang tahu. Kurang tahu. Itu semua sekeluarga. Satu keluarga. Sedangkan ini ada yang kemarin lusa, kemarin beberapa tahun, 1 tahun yang dulu berpesan sama saya, orang yang mau beli, orang Singapura, setelah diurus ke desa-desa itu tanah pemiliknya saudara saya tidak ada gitu. Pak, ada kejadian apa aja? Kejadian ya kalau dulu itu dibuat pemerkosaan di sini. Pemerkosaan, ada apalagi ya pembunuhan di sini di Basing. Tahun berapa saya nggak tahu, cuma ceritanya aja. Oh, pernah kejadian pembunuhan juga Pembunuhan di Basing. juga di sini. Iya, Jadi orang dari luar iya kan, iya diperkosa di sini tambah senang. Oh, jadi Hantunya tambah senang. penunggunya tambah senang karena Ada ada kejadian gitu. Kalau untuk apa Pak ya? Untuk ya seperti yang kita tahu rumah ini kan sudah bukan hal yang bisnis baru lagi. untuk warga sekitar, khususnya orang Surabaya. Banyak teman-teman anak-anak Surabaya yang masuk ke sini bahkan dari luar kota. banyak. Ada Pak kejadian kesurupan atau apa? Nah kesurupan kemarin saya orang 3 orang Jakarta, kemarin saya ya 1 minggu ini sesudah konflik mungkin di sini belum pernah dijamah, akhirnya orang masuk aja langsung kesurupan. Orang Jakarta besar, orangnya besar sangat sekali. Akhirnya saya atas izin Allah saya bantu. Itu biasanya itu penyebabnya apa? Mungkin yang bersangkutan sombong mungkin di sini. Ya nggak tahu lah, mungkin belum kenal ini. Oh, Belum kenal, mungkin masuk berusaha tanpa permisi bisa. Tapi untuk kejadian lain nggak ada Pak? Ya kan ya, Hanya kesurupan seperti biasa aja Pak ya. biasa aja. Yang jahil baju merah, Badria itu paling jahil. Kadang ada orang duduk di pinggir jalan, kalau perempuan dipanggil nih, sudah masuk langsung. Ada nggak Pak kejadian yang misal Anda tukang nasi goreng atau apa, terus berhenti di sini ada yang pesan mungkin dari rumah ini? Ada Gojek pernah cerita Gojek, tapi pesan ke sini, tapi dia langsung lari. Oh, jadi Gojek terima pesanan? Iya langsung diantar ke sini, ada yang lari itu. Lu kok rumah hantu? Oh, udah. Kalau untuk teman-teman timnya Pak Uda yang lain, teman-teman security yang lain, kira-kira pernah ngalamin apa gitu Pak di sini? Nggak pernah ke sini. Nggak pernah karena nggak berani? Nggak berani. Oke. Mereka pernah cerita nggak Pak? Nggak beraninya kenapa? Ya nggak tahu, mungkin mentalnya. Oh gitu. Tapi kalau untuk ada orang yang masuk ke sini segala macam, itu memang boleh Pak ya? Ya kalau izin boleh, kalau tidak izin ya nggak boleh. Itu kan ada klausul masuk kartu sendiri tanpa izin, akhirnya seperti itu kejadiannya. Kalau izin mungkin tidak seperti itu. Yang akan kejadian apa Pak ya? Iya. Itu berarti memang ahli waris dari pemilik rumah sudah nggak ada? Nggak ada. Nggak ada semua. Kalau ada kan mesti ada. Iya. Kalau ada mesti ada penerusnya. Oh ini punya saya diurus, bisa dijual. Ini dulu mau dibuat masjid. Ya. Ada yang bego itu orang yang mati. Operator eskavatornya malah jadi korban. Iya. Entah kenapa Pak ya? Ya nggak tahu. Ya mungkin terlalu nggak tahu lagi lah. Itu ceritanya yang kuat-kuat. Jadi Pak Uda di sini udah sekitar 4 tahun ya Pak ya? Tahu. Teman-teman yang lain juga nggak ada yang berani ke sini. Kok Pak Uda berani masuk sini? Kalau saya mohon maaf, saya takutnya sama Allah. Terus itu kok rumah itu kok jadi kayak gimana Pak? Kayak bangunannya belum jadi dibikin, pintu nggak ada. Itu karena rusak dengan sendirinya atau Rusak sendirinya. bukan karena ada yang ngambil itu Pak ya? Iya, ada yang ngambil sama yang ini, kusennya ada yang ngambil, marmernya ada yang ngambil. Jadi arsitektur rumah ini jadi seperti ini karena ada peran orang lain yang ngambilin barang-barangnya, Iya. lantai, kusen, Iya. daun pintu dan segala macam. Tapi akhirnya mereka juga jadi korban juga. Iya. Sampai segitunya Pak ya. Tapi kalau menurut Auda nih, kita ngomong serem-sereman nih Pak. Iya. Serem mana rumah ini sama yang tadi? Kan serem-serem sana nggak pernah dijaman. Karena jarang orang masuk. Dan kalau sini kan tiap hari ada nih. Sebentar lagi ada. Jadi kalau ada orang masuk, mereka memang lebih tertarik ke rumah ini Pak ya, daripada yang belakang.
Iya, masalahnya ini yang utama. Iya, iya betul. Kita Kita juga kenalnya ini Pak Ya, rumahnya ini yang Oke. utama, yang di belakang cuma kena imbasnya gitu. Oke Pak Uda, Pak Uda punya nggak pesan-pesan buat teman-teman yang kira-kira pengen main ke sini, pengen tahu rumah ini bagaimana? Apa Pak? Kalau masuk ke sini harus izin pos di situ ada satpamnya. Kalau diizini silakan masuk. Kalau tidak diizini jangan masuk. Kalau mau masuk ke sini harus baca basmalah atau assalamualaikum. Nanti kalau muslim silakan. Kalau mau pulang nanti sebelum sampai di rumah berwudu dulu. Kalau non muslim silakan cuci kaki sama cuci muka gitu aja. Oke, itu aja. Pak Iya. Uda pesan-pesannya. Ya. Oke, Rek, itu tadi penjelasan dari Pak Uda selaku security di sini. Oke. Untuk teman-teman semua yang mau ke sini lebih baik jaga dirinya. Terus jangan lupa untuk berdoa, minta izin karena kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi. Ya kan? Terus Jadi lebih baik kalau pengen ke sini lebih baik ada tujuannya, bukan hanya sekedar jalan-jalan atau sekedar pengen tahu, apalagi mau pengen uji nyali atau bagaimana, kita bisa menyarankan untuk lebih baik tidak. Nah, Ya. terutama jangan sombong, jangan takabur. Oke, jadi jangan sombong, jangan takabur, hanya percaya sama Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih kalau gitu, Pak Uda atas informasinya. Ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Amin. Oke, Rek, karena waktu sudah menunjukkan jam 1:30 pagi dan perjalanan kita hari ini harus kita sudahi. Mudah-mudahan informasi yang kita berikan ada artinya, ada manfaatnya, ada gunanya buat teman-teman semua. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Tunggu perjalanan kita berikutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Jangan lupa tonton video konten kita yang lainnya.